Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang negasi suatu pernyataan majemuk. Untuk jangan lupa ya, pernyataan majemuk itu berarti lebih dari satu. Ada dua pernyataan gitu ya, dan itu dinegasikan. Negasi itu ingkarannya. Ya, jangan lupa. Untuk menentukan negasi suatu pernyataan P, cukup dengan menambahkan kata tidak di depan pernyataan P, atau jika memungkinkan menyisipkan kata bukan di dalam pernyataan P. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang negasi konjungsi. Negasi adalah ingkaran, kalau konjungsi ingat ya, kalau konjungsi itu dilambangkan seperti ini lambangnya, dan ini biasa dibaca dan ya, kata sambungnya dan, kata penghubungnya. Ini misalkan ya, untuk pernyataan P, saya suka apel. Pernyataan H, saya tidak suka wortel. Maka konjungsi P H itu adalah saya suka apel dan tidak suka wortel. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas adalah negasi dari konjungsi ini. Nah, kalau negasi dari konjungsi ini kan berarti ingkarannya, berarti kalau saya suka apel, ingkarannya berarti saya tidak suka apel. Kemudian saya tidak suka wortel, maka ingkarannya juga saya suka wortel. Maka negasi konjungsinya dari pernyataan ini adalah saya tidak suka apel atau saya suka wortel. Ya, ingkarannya seperti itu. Nah, ingkaran dari negasi konjungsi ini itu sama dengan ingkaran P dan ingkaran H itu dibuat disjungsi, gitu ya. Disjungsi dari ingkaran P dan ingkaran H itu sama. Nah, sekarang dari pernyataan ini coba kita menuju ke tabel negasi ya. Tabel kebenaran negasi konjungsi ini ya. Untuk pernyataan P benar-benar salah-salah, kemudian pernyataan H benar salah benar salah. Nah, ingkaran dari P ketika dia benar maka dia salah. Ya, ketika dia salah maka dia benar. Kemudian ingkaran H ketika dia benar maka dia salah. Ketika dia salah maka dia benar, dan seterusnya ya. Namanya ingkaran, kalau yang pernyataannya benar berarti ingkarannya salah. Oke, setiap membuat tabel kebenaran maka wajib membuat pernyataan P dan pernyataan H ya. P H kemudian ingkaran dari P, ingkaran dari H ya. Nah, baru kita operasikan. Untuk konjungsi berarti kan lambangnya segitiga ini ya. Nah, berarti P dan H. P dan H ini, maka ingat ketika kalau konjungsi itu ketika benar dan benar maka benar. Nah, selain itu salah. Oke. P H benar-benar, maka konjungsinya adalah benar. Oke. Nah, ini P H-nya benar salah salah benar salah salah, maka salah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita buat ingkaran dari konjungsi P H. Nah, ingkaran dari ini kalau benar berarti ingkarannya adalah salah. Nah, ini salah semua maka ingkarannya adalah benar. Oke, sekarang kita lihat ingkaran P atau ingkaran H. Ini ya, ini disjungsi. Oke, disjungsi ketika salah maka dia salah, yang lainnya benar. Kita lihat ketika ingkaran P salah, ingkaran H salah, maka dia salah. Ini benar-benar benar ya. Nah, berarti dari tabel ini terlihat bahwa negasi konjungsi ini sama dengan disjungsi dari ingkaran P dan ingkaran H. Sama ya. Oke, untuk negasi konjungsi seperti itu. Ingat, setiap membuat tabel kebenaran, pernyataan P, pernyataan H, kemudian dibuat ingkaran P, dibuat ingkaran H, baru kita lihat perintahnya. Di sini misalkan di soal
tentukan ingkaran P, disjungsi ya, ditentukan disjungsi dari ingkaran P dan ingkaran H. Nah, maka kalian harus membuat dulu P, H, kemudian ingkaran P, ingkaran H, baru kita kerjakan ya. Oke, kita lanjut ke negasi disjungsi. Nah, kalau disjungsi itu ingat atau ya kata hubungnya. Ini misalkan P, Andi pergi ke supermarket. H, Andi menonton di bioskop. Berarti disjungsi, bukan negasinya ya, disjungsi dari PH adalah Andi pergi ke supermarket atau menonton di bioskop. Oke, kata Andi tidak perlu diulang ya, karena memang hanya Andi aja yang melakukannya. Kemudian kita buat ingkarannya. Ingkaran dari disjungsi itu atau negasinya. Yang pertama, ingkaran dari P adalah Andi pergi ke supermarket. Kalau dia pergi berarti ingkarannya adalah tidak pergi. Andi tidak pergi ke supermarket. Kemudian Q-nya Andi menonton di bioskop ya. Berarti ingkarannya Andi tidak menonton di bioskop. Maka negasi disjungsi ini Andi tidak pergi ke supermarket dan tidak menonton di bioskop. Jadi dua-duanya nggak dilakukan, intinya gitu ya. Nah, sekarang ini kata hubungnya menjadi dan kalau di negasi disjungsi. Maka kita lihat ke tabel dulu. Kita tentukan P, H-nya, kemudian ingkaran dari P, ingkaran dari H. Kita tentukan disjungsinya dulu, belum negasinya ya, disjungsinya dulu. Ingat, kalau disjungsi ketika pernyataan pertama dan kedua itu salah, maka disjungsinya adalah salah dan selainnya adalah benar. Kita lihat dari disjungsi PH, kita lihat yang salah-salah, oke salah, yang lain berarti benar ya. Benar-benar, benar-benar salah, benar, salah, benar, benar kalau disjungsi. Oke, sekarang kita cari negasi disjungsi. Ingat, ini ya negasinya dari disjungsi ini. Kalau dia benar berarti negasinya adalah salah ya. Ini juga ya, ketika dia salah maka negasinya adalah benar. Oke, sekarang kita lihat juga ini. Negasi P dan negasi H. Berarti dia konjungsi. Konjungsi dari negasi P, negasi H. Konjungsinya ya, ingat kalau konjungsi adalah ketika dia benar-benar maka dia benar, selainnya salah. Oke, kita lihat ketika dia benar-benar maka dia benar, selainnya salah. Ketika misalkan nih selainnya itu ketika negasi P-nya benar, negasi Q-nya salah, berarti dia salah gitu ya. Diingat kembali materi minggu kemarin. Oke, jadi di sini terlihat bahwa nih ini salah, 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 benar, salah, 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 benar. Berarti negasi disjungsi itu sama dengan konjungsi dari negasi P dan negasi H. Oke, paham ya? Jadi kita catat ketika negasi konjungsi, ketika negasi disjungsi itu sama dengan konjungsi dari negasi P dan negasi H. Oke, ketika negasi konjungsi maka dia sama dengan disjungsi dari negasi P dan negasi H. Oke, kita lanjutkan negasi implikasi. Untuk negasi implikasi, misal kita langsung masuk contoh ketika P, Niko belajar dengan giat. Kemudian Q, Niko naik kelas. Nah, kalau implikasi ingat, dia adalah jika maka. Ya. Nah, ini adalah implikasi dari PH ya. Implikasi dari PH adalah jika Niko belajar dengan giat, maka Niko naik kelas. Ya. Ingat berarti implikasinya jika
maka. Nah, negasi dari implikasi IPH ini itu adalah jika Niko belajar dengan giat dan ternyata Niko tidak naik kelas. Oke. Jadi ingkarannya jika Niko belajar dengan giat dan ternyata Niko tidak naik kelas. Ingkarannya gitu ya. Jadi kalau untuk ingkaran implikasi itu, maka kita menggunakan dan, kata hubung dan, atau konjungsi ya. Konjungsi dari P ingkaran hi. P-nya tetap, pernyataan P-nya tetap ya. Niko belajar dengan giat ya. Jika Niko belajar dengan giat dan ternyata Niko tidak naik kelas. Ini pernyataan hi-nya kan Niko naik kelas, maka ingkarannya adalah Niko tidak naik kelas. Oke? Langsung kita masuk ke tabel. Ini PH, ingkaran P, ingkaran hi. Ingat selalu buat ingkaran P, ingkaran hi ya. Negasinya, negasi PH, ketika P benar, hi benar, maka dia benar. Ingat kalau implikasi itu benar salah ya. Kalau benar salah maka dia salah. Selain itu benar. Nah, ini benar salah. P-nya benar, hi-nya salah, maka dia salah, dan yang lainnya benar ya. Oke, sekarang negasinya. Kita lihat ketika dia benar maka negasinya salah. Itu terus ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat di sini. P konjungsi P ingkaran hi ya. Konjungsi P dari ingkaran hi. Oke. Konjungsi dari P ingkaran hi, maaf. Oke, lanjut. Sekarang P, kita lihat P yang ini, kemudian ingkaran hi. Kalau konjungsi ketika dia benar maka dia apa? Benar maka dia benar ya. Oke. Nah, ini lihat P benar, ingkaran hi salah, maka dia salah. Ketika P benar, ingkaran hi benar, maka dia benar. Ini salah, benar, salah. Oke. Jadi terlihat bahwa ketika ingkaran dari implikasi itu sama dengan konjungsi dari P ingkaran hi. Oke ya. Begitu. Kita lihat di sini, ketika kamu mau menentukan negasi implikasi, maka kamu tinggal menambahkan jika, kemudian dan ya, dan ingkaran dari pernyataan hi. Oke, lanjut. Negasi biimplikasi. Untuk negasi biimplikasi itu contohnya seperti ini, misalkan P ulangan dibatalkan, hi diadakan kerja bakti. Negasi biimplikasinya adalah ulangan dibatalkan jika dan hanya jika diadakan kerja bakti. Oke, itu biimplikasinya. Ya. Untuk itu, kita tahu bahwa biimplikasi itu P biimplikasi hi. Itu sama dengan P implikasi hi dan hi implikasi P. Dari ekuivalen ini kita dapat menurunkan negasi P biimplikasi hi sebagai berikut. Misalkan nih, negasi P biimplikasi hi sama dengan negasi dari P implikasi hi dan hi implikasi P. Maka ingkarannya dari ini ya, itu menjadi atau. Oke, menjadi atau. Sedangkan ingkaran P implikasi hi adalah P dan ingkaran hi, atau P konjungsi dari P ingkaran hi, atau ingkaran dari ini hi
Lingkaran dari hi implikasi P, berarti dia konjungsi dari hi lingkaran P. Oke. Nah, dari sini kita lihat negasi biimplikasinya adalah ulangan dibatalkan dan tidak diadakan kerja bakti, atau diadakan kerja bakti dan ulangan tidak dibatalkan. Kita lihat ya, ulangan dibatalkan dan tidak diadakan kerja bakti. Ini adalah P, kemudian ini konjungsi, tidak diadakan kerja bakti adalah lingkaran hi. Ini atau kata hubung yang tanda ini atau diadakan kerja bakti hi ya, hi, dan ini ulangan tidak dibatalkan, lingkaran dari P. Ulangan dibatalkan, lingkarannya adalah ulangan tidak dibatalkan. Gitu ya, untuk negasi biimplikasi kita mengacu dari ini. Kita tulis P, ulangan dibatalkan, kata hubungnya dan, ini ya. Kemudian lingkaran hi, diadakan kerja bakti, lingkarannya adalah tidak diadakan kerja bakti. Kemudian lambang ini atau ya, diadakan kerja bakti itu hi, diadakan kerja bakti dan, oke, dan ya, ini dan ini kata hubungnya lingkaran P, ulangan dibatalkan. Berarti lingkarannya adalah ulangan tidak dibatalkan. Ini dalam bentuk kalimat ya. Oke, sekarang kita lihat tabelnya. Kita buat dulu P, hi, kemudian lingkaran P, lingkaran hi, udah bisa ya. Ini P biimplikasi hi. Ingat, kalau biimplikasi itu ketika benar-benar benar-benar maka dia benar, ketika dia salah maka dia benar, yang lainnya salah. Oke, ini biimplikasinya. Kemudian kita negasikan, negasi dari ini ya, negasi dari ini biimplikasi ini. Oke, sekarang P disjungsi lingkaran hi, P disjungsi lingkaran hi. Benar salah maka dia salah, benar maka dia benar, kemudian salah maka dia salah benar maka dia benar. Ini konjungsi ya. Kemudian hi konjungsi dari hi lingkaran P. Ingat, hi lingkaran P. Ingat, kalau konjungsi ketika benar-benar maka dia benar. Oke. Nah, sudah ketemu ya ini. Nah, sekarang dari konjungsi P lingkaran hi dan konjungsi hi lingkaran P ini kita cari disjungsinya. Nah, disjungsi dari kedua ini. Nah, kalau disjungsi ketika dia salah maka dia salah, selain itu benar. Oke, ketika salah maka dia salah. Kalau selain itu berarti benar. Ini salah lagi. Udah. Kita lanjutkan ya. Ini kita lihat ketika lingkaran atau negasi biimplikasi ini sama dengan konjungsi dari P lingkaran hi. Kemudian ada juga ini konjungsi dari lingkaran hi, dari hi lingkaran P, itu dicari disjungsinya, maka hasilnya adalah sama dengan negasi biimplikasi. Ya, sama ya. Ini sama. Oke.
Oke, cukup itu penjelasan kali ini, belajar kita tentang negasi pernyataan majemuk. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dulu nanti sebelum belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.